Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya akan membuat video untuk menjelaskan tentang materi-materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution selaku dosen pengampu mata kuliah negosiasi. Nah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Felix Sihotang dengan NIM 2203200059 dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. Baik, langsung saja kita langsung masuk ke pertemuan 9. Nah, untuk judul pada pertemuan 9 itu yaitu analisis bisnis. Yang dimana analisis bisnis itu adalah suatu proses atau strategi yang diterapkan dengan tujuan untuk melakukan evaluasi dan pengelolaan yang lebih baik terhadap suatu usaha atau bisnis yang sedang kita jalankan. Nah, selain itu, dengan adanya analisis bisnis, suatu perusahaan atau suatu usaha itu dapat menentukan solusi atas tantangan yang dihadapi dia. Apakah itu dilakukan oleh perusahaan saat ini dan mengapa hal tersebut perlu dilakukan. Nah, apakah terdapat cara yang lebih baik dan efektif untuk diterapkan? Nah, bagaimana hasil dari data sebelumnya dengan saat ini, kemudian berbekal hasil analisis bisnis tersebut, perusahaan dapat melakukan pengembangan berdasarkan hasil yang telah dievaluasi. Kemudian ada jenis-jenis analisis bisnis, yang dimana jenis-jenis analisis bisnis itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada SWOT, yang kedua itu ada Business Process Modeling, kemudian MOS, lalu PESTEL, dan CATWORD. Nah, yang dimana untuk analisis SWOT itu ada kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, analisis. Nah, analisis ini pebisnis dapat mempertimbangkan dan mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi secara internal maupun eksternal. Nah, dalam analisis SWOT ini kita harus mengetahui apa kekuatan usaha kita, kelemahan kekuatan usaha kita, peluang dari usaha kita, ancaman yang akan dihadapi usaha kita ke depannya. Kemudian ada Business Process Modeling, yang dimana proses modeling ini ada itu suatu proses pendekatan analisis bisnis selama masih analisis suatu masa, analisis suatu proyek untuk mengidentifikasi pertimbangan yang terjadi antara proses bisnis saat ini dan di masa yang akan datang. Kemudian itu ada MOS, yang dimana MOS ini memiliki misi, tujuan, strategi, taktik. Jenis ini menjadi salah satu teknik pemodelan yang efektif untuk mengidentifikasi kemampuan suatu organisasi. Nah, kemudian itu analisis PASTEL, yang dimana analisis PASTEL ini yaitu bertujuan untuk menganalisis yang digunakan untuk menghadapi pencapaian lingkungan atau persoalan lingkungan yang berkaitan dengan bisnis. Secara kerja dari metode ini yaitu dengan menganalisis dan mempelajari berbagai faktor seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan. Kemudian itu CATWORD, yang dimana pelanggan, aktor transformasi, proses perdagangan dunia, pemilik dan lingkungan. Ini memiliki metode yang diterapkan untuk mengidentifikasi secara menyeluruh bagaimana setiap pilihan tindakan dan keputusan dapat berpengaruh berbagai pihak. Kemudian itu ada penggerak bisnis, yang dimana penggerak bisnis ini adalah masukan dan aktivitas utama yang mendorong hasil operasional dan keuangan suatu bisnis. Contohnya itu secara umum dari pendorong bisnis, yang pertama itu ada tenaga penjualan, kemudian itu jumlah toko, lalu ada lintas situs web, jumlah dan harga produk yang dijual, juga
termasuk ke dalam penggerak bisnis. Kemudian itu ada melaporkan penggerak bisnis, yang dimana bagi profesionalisme atau profesional manapun yang bekerja di bidang perencanaan dan analisis keuangan, sebagian besar pekerjaannya adalah untuk melaporkan pendorong bisnis utama dengan bagan, grafik, dan tabel. Setelah data dikumpulkan, tugas analisis keuangan adalah untuk menyajikan dengan cara yang mudah dipahami. Metode populer adalah dengan membuat dashboard yang merangkum matrik utama dan membantu para eksekutif dan mengambil keputusan utama, mengevaluasikan apa yang terjadi dalam bisnis. Kemudian ada proses bisnis, yang dimana proses bisnis ini yaitu serangkaian tugas atau aktivitas bisnis yang dijalankan secara terstruktur. Selain terstruktur, harus dijalankan secara terorganisir dan saling berkaitan untuk mencapai tujuan perusahaan. Aktivitas yang dilakukan tentu akan berkaitan dengan pembuatan atau pengembangan produk bisnis. Kemudian itu masuk ke fungsi proses bisnis. Nah, saya lanjutkan. Di sini ada fungsi proses bisnis, yang dimana yang pertama itu ada membantu manajer atau pihak SDM perusahaan untuk mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusinya selama berjalannya proses bisnis. Kemudian itu menjadi indikator penting bagi konsumen untuk mengetahui kapan proses bisnis akan dimulai dan diakhiri atau berkelanjutan. Lalu menjadi pedoman bagi karyawan perusahaan terkait tugas dan perannya dalam membantu mencapai tujuan bisnis. Kemudian ada pun beberapa manfaat proses bisnis. Yang pertama itu yaitu untuk meminimalisir risiko dan pengeluaran. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi. Lalu fokus pada pelanggan. Lalu mengurangi human error dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dan yang terakhir itu yaitu manajemen waktu yang lebih baik. Lalu ada jenis-jenis proses bisnis, yang dimana itu ada proses primer. Nah, dimana proses bisnis ini yang terkait kegiatan operasional perusahaan terhadap 3 tahapan, yaitu produksi, pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Lalu proses sekunder, yang dimana aktivitas yang dilakukan tidak untuk menambah nilai, melainkan mempersiapkan lingkungan. Proses sekunder ini tetap harus berpedoman dan sesuai dengan operasional perusahaan. Lalu proses manajemen, yang dimana proses manajemen ini yaitu melibatkan aktivitas pengawasan dan pemantauan terhadap standar dan tujuan untuk memastikan proses primer dan sekunder dan berjalan efisien serta aktif. Selain itu, proses manajemen berfungsi untuk mengatur bisnis melalui perencanaan taktis, operasional, dan strategis. Kemudian ada proses bisnis, yang dimana itu ada analisis kegiatan, kemudian pengambilan keputusan dan implementasi, serta evaluasi, yang dimana untuk analisis kegiatan itu yaitu tahapan proses bisnis yang dilakukan untuk mengidentifikasi tugas atau aktivitas apa saja yang perlu dilakukan dengan periode tertentu. Lalu pengambilan keputusan, yang dimana setelah mengetahui apa yang perlu dilakukan, tahapan proses bisnis selanjutnya adalah membuat dan mengambil keputusan. Hal tersebut biasanya berkaitan dengan penentuan operasional, proses perencanaan aktivitas. Lalu implementasi. Pada tahapan implementasi ini yaitu tahapan pelaksanaan mengacu pada implementasi rencana atau strategi yang telah disusun di tahap sebelumnya. Kemudian ada evaluasi, yang dimana evaluasi ini yaitu perbaikan, yang dimana perbaikan yang dilakukan tentu diperoleh dari adanya evaluasi, baik secara parsial maupun holistik. Dan beberapa hal yang bisa menjadi poin evaluasi, salah satunya itu diantaranya adalah kinerja karyawan. Dengan demikian, perusahaan juga bisa menilai bagian yang perlu. Lalu ada pemodelan proses bisnis atau sering disingkat dengan BPM, yang dimana BPM ini adalah
representasi analitis atau sekadar ilustrasi proses bisnis suatu organisasi. Proses pemodelan merupakan komponen penting untuk manajemen proses bisnis yang aktif. Lalu ada teknik pemodelan proses bisnis, yang dimana teknik pemodelan ini yaitu proses bisnis itu dapat mengungkapkan melalui diagram alur, program, hypertext, atau script. Kemudian ada notasi pemodelan atau BPMN. Ini adalah penggunaan garis, panah, dan bentuk geometris yang relatif sederhana, yang semuanya itu mengkomunikasikan aliran dan menggunakan produknya serta menjalankan mesin pemasarannya. BPM ini akan menjadi standar yang tidak perlu dipertanyakan lagi untuk pemodelan dan pelaksanaan proses. Kemudian itu ada teknik diagram alir, yang dimana diagram alir ini menjelaskan alur proses berjalannya suatu usaha dengan proses yang kompleks dengan cara yang sederhana namun efektif. Kemudian bagan ganti, yang dimana diagram ganti mampu menunjukkan keseluruhan proses dengan menggunakan waktu yang dibutuhkan. Kemudian jaring Petri, yang dimana secara tradisional merupakan teknik pemodelan dalam matematika. Jaring Petri ini berguna untuk memodelkan proses bisnis. Jaring Petri mengklasifikasikan atau memberi kode warna apakah langkah alur kerja yang kompleks, pengguna, dan rute dalam berbagai warna. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk pertemuan yang ke-10 yang membahas tentang strategi agribisnis yang perlu diadvokasikan. Isu pangan lokal dan impor, yang dimana isu ini adalah jantung dari ketahanan pangan dan kedaulatan pangan suatu negara. Advokasi ini sangat berfokus pada keseimbangan antara memenuhi kebutuhan konsumsi domestik melalui produksi lokal dan peran impor dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Kemudian itu ada isu pangan lokal dan impor, yang dimana mengapa perlu diadvokasikan? Itu yang pertanyaan yang pertama. Nah, kedaulatan pangan. Dengan ketergantungan berlebihan pada impor, itu dapat mengancam kedaulatan pangan yang membuat negara rentan terhadap gejolak pasar global dan kebijakan negara pengekspor. Kemudian yang kedua itu ada kesejahteraan petani lokal. Impor yang tidak terkontrol, terutama saat panen raya, itu dapat menekan harga produksi petani lokal, mengakibatkan kerugian dan menurunkan minat bertani. Lalu ada pembangunan ekonomi lokal, yang dimana pada pembangunan ekonomi lokal ini mendorong pangan lokal berarti mendukung rentan nilai dalam negeri, menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Lalu ada kualitas dan keamanan pangan, yang dimana kontrol kualitas dan keamanan pangan lokal seringkali lebih mudah diawasi dibandingkan dengan produk impor yang menempuh perjalanan jauh. Kemudian isu pangan lokal dan impor. Poin-poin advokasinya yang pertama itu menerapkan kebijakan perlindungan pasar yang adil bagi produksi petani lokal, seperti tarif impor yang disesuaikan atau kuota impor yang bijaksana. Lalu peningkatan investasi dan produktivitas pertanian lokal, misalnya itu benih unggul, irigasi, pupuk, dan lain sebagainya. Lalu penggunaan rentan pasok domestik untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi distribusi pangan lokal. Lalu yang terakhir itu ada edukasi konsumen tentang pentingnya memilih produk pangan lokal dan musim. Nah, isu keberlanjutan dan pertanian hijau atau green agriculture, yang dimana pertanian berkelanjutan adalah model pertanian yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan
saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Green agriculture ini adalah suatu bagian integral dari ini yang berfokus pada praktik ramah lingkungan. Isu keberlanjutan dan pertanian hijau atau agrikultur itu yaitu mengapa perlu diadvokasikan? Itu karena alasannya yang pertama itu degradasi lingkungan. Yang dimana degradasi lingkungan ini yaitu praktik pertanian intensif yang tidak berkelanjutan dan dapat menyebabkan degradasi tanah, polusi air, dan hilangnya keanekaragaman hayati dan emisi gas rumah kaca. Kemudian itu yang kedua ada resiliensi terhadap perubahan iklim, yang dimana pada perubahan iklim ini pertanian berkelanjutan dan hijau itu dapat membangun resiliensi terhadap dampak perubahan iklim atau kekeringan, banjir, hama, dan munculnya penyakit baru. Kemudian itu ada yang ketiga kesehatan konsumen, yang dimana pada kesehatan konsumen ini yaitu terjadinya pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya dan dalam pertanian yang mendukung kesehatan konsumen dan ekosistem. Lalu yang terakhir itu ada peningkatan kualitas produk, yang dimana pada peningkatan kualitas produk ini praktik pertanian yang baik seringkali menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih tinggi. Kemudian ada poin advokasinya, yang dimana insentif dan dukungan pemerintah untuk petani yang mengadopsi praktik pertanian organik, pertanian terpadu, agroforestry, dan penggunaan energi yang terbarukan. Kemudian itu ada regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan pestisida dan pupuk kimia sintetik. Kemudian ada edukasi dan pelatihan bagi petani tentang praktik pertanian yang berkelanjutan. Lalu ada penciptaan pasar yang lebih besar untuk produk-produk pertanian berkelanjutan dari organik. Lalu ada perlindungan petani, UMKM agribisnis, dan akses pasar. Mengapa ini penting? Itu petani dan UMKM agribisnis seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai nilai agribisnis, yaitu menghadapi tantangan dalam hal akses modal, teknologi, informasi, pasar yang adil. Nah, mengapa perlu diadvokasikan ini? Itu karena yang pertama itu ada kesejahteraan ekonomi. Nah, kenapa kesejahteraan ekonomi termasuk? Karena petani dan UMKM adalah tulang punggung agribisnis. Perlindungan mereka berarti perlindungan ekonomi desa dan komunitasnya. Lalu ada inovasi dan diversifikasi, yang dimana dukungan bagi UMKM ini dapat mendorong inovasi produk dan diversifikasikan menjadi usaha di sektor agribisnis. Lalu pengurangan kesenjangan, yang dimana akses pasar yang adil dapat mengurangi kesenjangan antara produsen kecil dengan pemain yang besar. Lalu menciptakan skema pembiayaan yang mudah diakses dan terjangkau bagi petani dari UMKM, misalnya itu ada kurs khususnya pertanian dan subsidi bunga. Lalu peningkatan akses terhadap pasca panen dan logistik untuk mengurangi kerugian pasca panen. Lalu ada peningkatan investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, di bandara di daerah 3T. Pengembangan pusat-pusat pengumpulan data distribusi produk pertanian di tingkat lokal dan agro regional. Kemudian itu adalah pemberian insentif bagi perusahaan logistik untuk beroperasi di daerah 3T. Pemanfaatan teknologi digital, yaitu untuk informasi logistik dan manajemen rantai pasok di daerah terpencil. Kemudian ada pengembangan modal transportasi alternatif yang sesuai dengan geografis daerah 3T. Nah, di sini ada tentang studi kasus. Studi kasus advokasi pangan organik di era food estate dan digitalisasi supply chain, yang dimana studi kasus ini menyoroti bagaimana advokasi pangan organik itu dapat berinteraksi dengan dua tren besar, program food estate atau lumbung
pangan skala besar dan digitalisasi rantai pasok. Nah, yang melatar belakangi studi kasus ini yaitu pangan organik. Nah, sektor yang berkembang pesat didorong oleh kesadaran konsumen akan kesehatan dan lingkungan. Namun, tantangannya adalah sertifikasi, biaya produksi yang lebih tinggi, dan akses pasar. Lalu ada food estate, program pemerintah untuk menciptakan kawasan produksi pangan berskala besar, seringkali untuk komoditas tertentu. Tujuan utamanya adalah ketahanan pangan nasional. Tetapi ada juga kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan sosial. Lalu ada digitalisasi supply chain, yaitu penggunaan teknologi atau yang seringkali dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterlacakan dalam rantai pasok. Kemudian ada isu advokasi dalam konteks ini yaitu konflik potensi. Program food estate yang berorientasi pada monokultur dan intensif dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip pertanian organik dan berkelanjutan. Advokasi diperlukan untuk memastikan bahwa food estate itu mempertimbangkan praktik keberlanjutan atau bahkan mengintegrasikan zona organik. Nah, kemudian itu ada peluang digitalisasi, yang dimana digitalisasi itu dapat menjadi alat advokasi yang kuat untuk pangan organik. Platform e-commerce dapat berhubungan langsung petani organik dengan konsumen, yang dimana blockchain dapat menjamin transparansi sertifikasi dan keterlelusuran produk dan data analitik, dan dapat mengidentifikasi pasar secara potensial. Lalu sertifikasi dan standar, yang dimana advokasi untuk menyederhanakan proses sertifikasi organik dan pengembangan standar yang terjangkau bagi petani-petani kecil, terutama di daerah desa-desa yang tertinggal. Lalu ada poin-poin advokasinya, yang dimana integrasi prinsip pertanian organik dan keberlanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program food estate. Lalu ada pengembangan infrastruktur digital yang mendukung transparansi dan ketelusuran produk organik. Kemudian yang ketiga ada fasilitasi akses petani organik ke platform digital dan pelatihan penggunaan teknologi. Dan yang terakhir itu ada penyusunan regulasi yang jelas dan mendukung ekosistem pangan organik, termasuk ini ke dalam skema sertifikasi partisipatif atau PGS sebagai alternatif sertifikat pihak ketiga untuk petani skala kecil. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke pertemuan 11 yang membahas teknik strategi advokasi modern dalam agribisnis. Yang dimana teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis itu terbagi menjadi 3, yang dimana ada digital advocacy, kemudian ada grassroots advokasi, dan media relation. Yang dimana pada digital advokasi itu ada era digital telah mengubah lengkap advokasi secara signifikan, yang dimana media sosial, petisi online, dan kampanye digital menjadi alat yang ampuh untuk menjangkau khalayak luas dan membangun kesadaran dari mobilitas yang mendukung. Kemudian ada grassroots advokasi, yang dimana ini berfokus pada mobilisasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput, dan konteks ini adalah komunitas petani. Kekuatan advokasi ini tercetak pada jumlah dan suara kolektif dari individu yang berdampak langsung oleh isu yang diperjuangkan. Lalu ada media relation, yang dimana pada media relation ini itu membangun hubungan baik dengan media cetak, elektronik, ataupun daring, yang dimana media ini adalah kunci untuk memperluas jangkauan pesan
advokasi dan membentuk opini publik. Kemudian ada digital advokasi, yaitu memanfaatkan media sosial, petisi online, dan kampanye digital. Yang dimana media sosial ini adalah platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, yang memungkinkan para advokasi untuk yang pertama itu untuk menyebarkan informasi. Nah, artinya berbagai fakta, data, cerita, dan analisis mengenai isu-isu agribisnis dapat disampaikan melalui media-media tersebut. Kemudian itu ada membangun komunitas, yang dimana di sini menghubungkan dengan individu dan organisasi yang memiliki minat yang sama, kemudian mengorganisir aksi, yaitu mengumumkan acara atau membuat sebuah acara, kampanye, sosialisasi, dan cara-cara yang membuat petani itu ikut terlibat. Kemudian ada mempengaruhi opini publik, yang dimana opini publik ini yaitu membentuk narasi dan merespon informasi yang salah atau merugikan. Kemudian itu berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan. Beberapa pembuat kebijakan aktif di media sosial dan dapat dipengaruhi oleh tekanan publik. Digital advokasi ini bisa yang kemudian itu ada petisi online, yang dimana petisi online ini adalah platform seperti Challenge atau Avax yang memungkinkan pengumpulan tanda tangan secara daring untuk mendukung suatu tuntutan atau perubahan kebijakan, yang dimana petisi online ini dapat dengan cepat mengumpulkan dukungan dalam jumlah besar dan memberikan tekanan kepada target advokasi. Kemudian itu ada kampanye digital, yang dimana pada kampanye digital ini itu melibatkan penggunaan berbagai saluran digital secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan advokasi yang telah ditentukan. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara meliputi yang pertama itu ada website atau blog, yang dimana website atau blog ini bertujuan sebagai pusat informasi untuk melakukannya sebuah kampanye. Kemudian yang kedua itu ada email marketing, yang dimana ini bertujuan untuk membangun hubungan dengan pendukung dan memberikan pembaruan. Lalu ada iklan online. Nah, pada iklan online ini bertujuan untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Lalu video dan infografis. Nah, pada video dan infografis ini itu untuk menyampaikan informasi secara menarik dan paling mudah dipahami. Kemudian itu penggunaan hashtag, yang dimana untuk memperluas jangkauan pesan dan membangun percakapan di dalam sebuah media sosial. Kemudian itu ada grassroots advokasi, pemberdayaan komunitas petani, yang dimana itu termasuk ke dalam membangun organisasi petani yang kuat, yang artinya mendukung pembentukan atau penguatan kelompok tani, koperasi, dan federasi petani agar mereka memiliki wadah untuk menyalurkan kepentingan mereka bersama. Lalu ada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan pelatihan ini dilakukan agar dapat meningkatkan pemahaman petani tentang hak-hak mereka dalam kebijakan pertanian dan cara-cara berpartisipasi dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Lalu ada mobilisasi aksi lokal, yang dimana ini bertujuan untuk mengorganisir pertemuan, diskusi, demonstrasi, atau aksi kolektif di tingkat komunitas untuk menarik perhatian pada isu-isu spesifik. Lalu ada membangun koalisi dengan organisasi lain. Artinya bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil atau OMS, akademik, dan kelompok yang memiliki tujuan yang sejalan. Lalu mendokumentasikan pengalaman-pengalaman petani, yang artinya mengumpulkan cerita dan data dari lapangan untuk memperkuat argumen advokasi. Mengapa pemberdayaan petani itu penting? Nah, itu dikatakan penting karena yang pertama itu suaranya yang lebih autentik.
yang artinya petani adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan pertanian, sehingga suara mereka itu memiliki legitimasi yang kuat. Lalu dukungan yang luas, yang dimana mobilisasi komunitas petani itu dapat menghasilkan dukungan yang signifikan untuk kampanye advokasi. Lalu yang terakhir itu akuntabilitas pembuat kebijakan, yang dimana di sini arti dari akuntabilitas pembuatan kebijakan itu yaitu tekanan dari konstituen di tingkat lokal dapat mendorong pembuat kebijakan untuk lebih responsif. Kemudian ada media relation dalam advokasi agribisnis. Yang pertama itu mengembangkan pesan yang jelas dan pesan yang menarik. Nah, itu bertujuan agar pesan yang akan diadvokasikan itu harus ringkas, tidak boleh bertele-tele, mudah dipahami dan relevan bagi audiens dan media. Lalu membangun daftar kontak media, yang dimana di sini mengidentifikasi jurnalis dan outlet media yang meliputi isu-isu agribisnis. Lalu menulis siaran pers yang efektif, menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan menarik bagi jurnalis. Lalu mengadakan konferensi pers. Nah, ini dilakukan untuk mengumumkan isu penting atau merespon kepada media. Lalu ada memonitor liputan media, yang dimana di sini yaitu melacak bagaimana isu advokasi itu diliputi dan merespons jika ada informasi yang tidak akurat. Lalu membangun hubungan jangka panjang dengan jurnalis, berusaha menjadi sumber informasi yang berkredibel bagi media. Mengapa media penting dalam sebuah advokasi? Nah, untuk menjawab itu, karena yang pertama itu, karena media itu dapat meningkatkan kesadaran publik, yang dimana media memiliki jangkauan yang luas dan dapat membantu menyampaikan isu kepada khalayak yang lebih besar. Kemudian membentuk opini publik, yang dimana pemberitaan media dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang isu. Menekan pembuatan kebijakan, artinya liputan media yang negatif dapat memberikan tekanan pada pembuatan kebijakan untuk tidak bertindak. Lalu membangun kredibilitas, yang dimana liputan media yang positif itu dapat meningkatkan kredibilitas organisasi dan advokasi. Nah, di sini ada studi kasus yang membahas tentang kampanye Save Sawah dan Petani yang Berkedaulatan, yang dimana petani berdaulat. Kampanye ini kemungkinan besar berfokus pada isu kedaulatan pangan dan pemberdayaan petani. Strategi yang mungkin digunakan itu yang pertama itu adalah narasi pemberdayaan, yang dimana di sini menyebarkan cerita sukses petani dan pentingnya dukungan terhadap petani lokal. Lalu yang kedua itu ada edukasi publik, yang dimana meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu seperti impor, harga yang tidak adil, dan hak-hak petani. Lalu ada yang ketiga tentang penggunaan teknik tentang advokasi kebijakan, yang dimana mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang lebih pro petani seperti perlindungan harga, akses pasar, dan dukungan teknologi. Lalu ada kolaborasi dengan organisasi petani, yang bekerja sama dengan organisasi petani di berbagai tingkatan untuk memperkuat gerakan. Lalu penggunaan konten kreatif, membuat geografis, video pendek, dan konten menarik lainnya untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Lalu analisis studi kasusnya, yang pertama itu identifikasi tujuan, apa tujuan spesifik yang dari setiap kampanye itu dilakukan. Analisis target audiens, apa saja yang diinginkan atau yang dijangkau oleh kampanye ini, baik secara umum, membuat kebijakan, ataupun petani. Lalu penggunaan teknik digital, yaitu media
sosial dan platform online yang dimanfaatkan. Lalu keterlibatan komunitas. Apakah ada upaya untuk memobilisasi petani dan masyarakat? Lalu yang keempat itu hubungan dengan media. Bagaimana kampanye itu berinteraksi dengan media massa? Lalu yang terakhir itu dampak dan hasil. Apakah dampak yang berhasil dicapai oleh kampanye? Misalnya perubahan kebijakan, peningkatan kesadaran publik. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk pertemuan ke-12 yang membahas tentang pemetaan stakeholder dan analisis advokasi dalam agribisnis. Yang pertama itu ada identifikasi stakeholder strategi di agribisnis. Yang dimana stakeholder adalah individu yang berdampak atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan, keputusan, atau kebijakan dalam sektor agribisnis. Identifikasi stakeholder strategis melibatkan pengenalan pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan atau kepentingan langsung terhadap isu-isu yang diadvokasikan. Kemudian ada strategi pemerintah yang dimana Kementerian Pertanian itu bertanggung jawab atas kebijakan dan regulasi terkait produksi pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani. Lalu ada Kementerian Keuangan yang dimana di sini mengelola anggaran dan kebijakan fiskal yang mempengaruhi sektor agribisnis, misalnya subsidi, pajak. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini terkait dengan isu berkelanjutan, penggunaan lahan, dan dampak lingkungan dari praktik pertanian. Kemudian ada Kementerian Koperasi dan UMKM yang mendukung pengembangan UMKM di sektor agribisnis. Lalu ada identifikasi stakeholder strategi di agribisnis dalam pemerintahan, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang merumuskan rencana pembangunan jangka panjang dan mencegah atau menengah yang mencakup sektor agribisnis. Lalu pemerintah daerah itu meliputi pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang memiliki kewenangan dalam implementasi kebijakan pertanian di tingkat lokal dan pengelolaan sumber daya daerah. Lalu ada identifikasi stakeholder yang asosiasi dan organisasi petani pengusaha agribisnis, yang dimana yang pertama itu ada asosiasi komoditas, misalnya asosiasi petani padi Indonesia, hubungan pengusaha kelapa sawit Indonesia yang mewakili kepentingan produsen komunitas tertentu. Lalu yang kedua ada organisasi petani, misalnya Kontak Petani Nelayan Andalan atau KTNA, yang dimana di sini menyuarakan aspirasi petani secara umum. Kemudian koperasi pertanian, wadah bagi petani untuk berkolaborasi dalam produksi, pemasaran, dan pengadaan. Lalu asosiasi industri pengelolaan hasil pertanian, yang dimana di sini mewakili kepentingan perusahaan yang mengelola produk pertanian. Lalu ada media massa. Yang pertama itu media cetak seperti koran, majalah yang memiliki peran dalam membentuk opini publik dan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Lalu media elektronik seperti televisi, radio, telepon memiliki jangkauan yang lebih luas dan dapat mempengaruhi persepsi publik secara signifikan. Kemudian media daring seperti portal berita, media sosial itu memiliki kecepatan penyebaran informasi yang tinggi dan dapat menjangkau audiens yang spesifik. Kemudian akademik dan lembaga penelitian, yang dimana universitas melakukan penelitian dan memberikan analisis ilmiah terkait isu-isu agribisnis. Lalu lembaga penelitian pemerintahan dan non-pemerintah, yaitu
menghasilkan data dan rekomendasi kebijakan berdasarkan riset. Lalu tenaga ahli dan konsultan, yaitu memberikan keahlian khusus dalam berbagai aspek agribisnis. Organisasi non-pemerintah atau NGO, yaitu NGO lingkungan, yaitu fokus pada isu keberlanjutan, konservasi, sumber daya alam, dan dampak lingkungan pertanian. Lalu NGO kesejahteraan petani, yang dimana ini berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, hak-hak mereka, dan akses terhadap sumber daya. Lalu NGO konsumen, yang memperjuangkan hak-hak konsumen terkait kualitas dan keamanan produk pertanian. Lalu perusahaan besar atau swasta dan BUMN. Perusahaan input pertanian seperti pupuk, pestisida, bahan kimia, benih, alat-alat pertanian itu memiliki pengaruh dalam penyediaan sarana produksi. Lalu perusahaan pengelolaan hasil pertanian skala besar, yang dimana di sini itu memiliki peran dalam penerapan produk pertanian dalam pembentukan pasar. Lalu ada perusahaan retail dan distribusi, yaitu mempengaruhi akses pasar dan harga produk pertanian di tingkat konsumen. Lalu ada BUMN pangan, yang dimana memiliki peran strategi dalam stabilitas pengelolaan stok pangan nasional. Lalu ada strategi membangun koalisi advokasi, yang dimana koalisi advokasi adalah aliansi strategi antara berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan bersama yang isu tertentu. Kemudian itu ada strategi pembangunan koalisi advokasi, yang dimana yang pertama itu adalah identifikasi tujuan bersama, yang bertujuan untuk menentukan isu atau tujuan spesifik yang menjadi fokus keahlian dan memastikan bahwa semua anggota memiliki pemahaman dan komitmen yang sama. Lalu ada pemetaan potensi anggota koalisi, yaitu mengidentifikasi organisasi atau individu yang memiliki kepentingan yang sejalan dengan sumber daya yang relevan. Misalnya itu keahlian, jaringan dana, dan pengaruh yang dapat memperkuat koalisi. Lalu ada strategi pengembangan koalisi advokasi, yang dimana di sini itu yang pertama itu membangun komunikasi yang efektif, yang artinya menciptakan saluran komunikasi yang terbuka dan rutin antara anggota koalisi untuk berbagai informasi. Lalu menentukan peran dan tanggung jawab yang jelas. Lalu mengembangkan struktur dan mekanisme kerja. Lalu strategi membangun koalisi advokasi, yaitu membangun kepercayaan dan hubungan yang baik, yaitu mendorong kolaborasi yang positif dan saling menghormati antara anggota koalisi. Lalu memanfaatkan kekuatan dan jaringan masing-masing anggota. Nah, yang terakhir, analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder, yang dimana analisis SWOT stakeholder, yaitu menganalisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan perspektif setiap stakeholder yang dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana sih mereka mungkin beraksi terhadap upaya advokasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk pertemuan ke-13 yang membahas tentang advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Pentingnya data advokasi dalam agribisnis itu karena data adalah tulang punggung advokasi berbasis bukti dalam agribisnis. Data ini memberikan legitimasi pada klaim dan membantu mengidentifikasi akar permasalahan dan solusi potensinya. Adapun statistik harga, yang dimana harga produsen atau petani. Data fluktuasi harga di tingkat petani itu dapat menunjukkan ketidakstabilan pendapatan, masalah rantai pasok, dan
tekanan dari produk impor. Ini menjadi bukti kuat bahwa dari advokasi kebijakan stabilisasi harga atau subsidinya. Kemudian harga konsumen. Adanya perbandingan harga di tingkat konsumen dengan harga petani dapat mengungkapkan inefisiensi rantai pasok atau praktik kartel. Lalu ada perbandingan harga regional dan global, yang dimana data ini dapat digunakan untuk menunjukkan disparitas harga antar daerah atau ketidakmampuan produk lokal bersaing dengan produk impor. Lalu ada data produksi, yang dimana pada data produksi ini memiliki volume produksi, yang dimana menunjukkan kapasitas produksi suatu komoditas dan menurunkan produksi, yang dapat mengidentifikasikan masalah lahan, iklim, atau insentif bagi petani. Lalu ada produktivitas lahan. Data ini esensial untuk advokasi peningkatan teknologi, irigasi, atau penggunaan benih unggul. Lalu ada varietas unggul, yang dimana data adopsi varietas unggul atau sebaran benih bersertifikat. Ada data supply demand, yang dimana ada kesenjangan pasokan. Pada kesenjangan pasokan ini akan menunjukkan data kekurangan pasokan domestik yang membenarkan impor jika memang diperlukan, atau sebaliknya menyoroti urgensi peningkatan produk lokal. Lalu ada surplus produksi, yang mana pada surplus produksi ini data surplus dapat menjadi dasar advokasi untuk pengembangan pasar, yang pengolahan pasca panen atau kebijakan. Lalu ada pola konsumsi. Data ini penting untuk memprediksi permintaan dan mengarahkan produksi. Kemudian data pendukung lainnya itu seperti sosial ekonomi petani, dampak lingkungan, akses pasar. Nah, pada sosial ekonomi petani ini itu harus ada data pendapatan, tingkat pendidikan, akses ke fasilitas, dan kondisi kehidupan petani. Lalu untuk dampak lingkungannya itu data tentang degradasi lahan, penggunaan air, emisi gas rumah kaca, dan dari aktivitas pertaniannya bagaimana. Lalu akses pasar. Nah, pada data ini tentang infrastruktur jalan, transportasi, dan fasilitas di daerah-daerah pertanian tersebut. Lalu ada tools digital untuk advokasi, yang dimana itu harus adanya berbagai alat digital modern yang memungkinkan advokasi untuk menganalisis data dan membuat konten yang menarik dan menyebarkan pesan secara efisien. Lalu di sini ada Google Trends dan Twitter analisis untuk isu viral agribisnis. Google Trends-nya itu memungkinkan identifikasi untuk tren pencarian terkait isu agribisnis. Kalau misalnya untuk Twitter analisisnya itu yaitu memberikan wawasan tentang kinerja tweets atau jumlah impresi, engagement, retweets, popularisasikan hashtag, dan demografi audience. Lalu ada Canva dan CapCut, yang dimana Canva ini yaitu untuk mendesain grafis online yang mudah digunakan untuk membuat infografis. Lalu untuk CapCut itu aplikasi editor video seluler yang populer untuk membuat video pendek. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke pertemuan 14 yang membahas tentang komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Yang pertama, ada teknik komunikasi persuasif dalam advokasi, yang dimana komunikasi persuasif itu adalah seni dan ilmu mempengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan yang lain melalui argumen rasional dan adanya tarik emosional. Kemudian prinsip-prinsip persuasi. Pada prinsip-prinsip persuasi ini ada reaksi teori atau timbal balik, yaitu orang-orang cenderung membalas budi dalam advokasi. Ini bisa berarti memberikan informasi berharga atau bantuan teknis kepada pembuat kebijakan.
Lalu ada komitmen dan konsisten, yang pastinya orang ingin konsisten dengan apa yang telah mereka katakan atau mereka lakukan sebelumnya. Nah, ini harus membantu mendorong stakeholder untuk membuat komitmen kecil di awal yang kemudian dapat mengembangkan menjadi komitmen yang lebih besar. Kemudian ada prinsip-prinsip persuasi yang dimana ada bukti sosial. Nah, artinya orang akan mengikuti tindakan orang lain terutama jika mereka tidak yakin. Tunjukkan bahwa banyak petani atau organisasi yang mendukung isu-isu Anda atau isu-isu yang akan kita sampaikan kepada para petani. Sorot juga keberhasilan praktik pertanian tertentu agar dapat memberikan dampak positif pada suatu kebijakan di tempat lain. Kemudian itu ada otoritas, yang artinya orang cenderung mengikuti saran dan figur otoritas yang digunakan. Kemudian prinsip-prinsip persuasi. Yang pertama itu ada suka. Nah, orang lebih mudah dibujuk oleh orang yang mereka suka. Bangun hubungan baik dengan target dan advokasi, lalu tampilkan kreativitasnya. Lalu ada kelangkaan. Orang menilai lebih tinggi sesuatu yang langka atau terbatas. Tekankan urgensi isu agribisnis. Misalnya, tidak ada tindakan sekarang, lahan produktif akan hilang selama-lamanya. Nah, kemudian ada penyusunan pesan yang efektif. Relevansi. Pesan harus relevan dengan kepentingan dan nilai-nilai audiens target. Bagi pembuat kebijakan harus fokus pada dampak ekonomi atau stabilitas sosial. Bagi konsumen harus fokus pada keamanan pangan atau keberlanjutan lingkungan. Kemudian harus jelas dan ringkas. Hindari jargon teknis. Sampaikan pesan utama dengan kalimat yang mudah dipahami dan diingat. Berbasis solusi. Jangan hanya menyajikan masalah, tetapi juga tawarkan solusi konkret dan realistis. Misalnya bukan hanya harga pupuk mahal, tapi pemerintah perlu mengimplementasikan skema subsidi pupuk yang tepat sasaran dan transparansi. Penyusunan pesan yang efektif. Yang pertama itu menarik emosi dan logika. Pesan yang kuat menggabungkan daya tarik emosional, misalnya cerita tentang perjuangan petani dengan argumen rasional yang lebih didukung data. Konsisten. Pastikan pesan yang disampaikan konsisten di semua saluran komunikasi oleh semua juru bicara. Lalu pemilihan saluran komunikasi. Ada audiens target. Pilih saluran yang paling digunakan oleh audiens target, misalnya media sosial untuk generasi muda, pertemuan tatap muka pembuat kebijakan radio lokal untuk petani di pedesaan. Lalu sifat petani. Pesan kompleks mungkin membutuhkan laporan atau presentasi, sementara pesan singkat dan mendesak cocok untuk media sosial dan siaran pers. Kemudian ada Starlink berbasis data agribisnis, yang dimana di sini Starlink itu adalah alat yang sangat ampuh dalam advokasi karena mampu menghubungkan data dengan pengalaman manusia dan menjadikan lebih mudah dipahami. Mengapa Starlink berbasis data itu efektif? Itu karena data saja bisa terasa dingin dan abstrak. Cerita memberikan wajah manusia pada statistik yang menunjukkan dampak nyata dari masalah atau solusi pada individu atau komunitas. Kemudian itu ada meningkatkan daya ingat. Ya, otak manusia lebih mudah mengingat narasi daripada sekumpulan data dan angka. Kemudian membangun empati, cerita dan membagikan emosi dan empati serta mendorong audiens untuk peduli dan bertindak. Kemudian itu ada elemen Starlink berbasis data dalam agribisnis. Data yang terintegrasi yaitu data yang tidak disajikan secara terpisah, yaitu
melainkan dianyam ke dalam narasi untuk memperkuat klaim dan memberikan bukti visualisasi data, infografis, dan menyertai cerita untuk memberikan dukungan visual. Yang kemudian ada contoh penerapan dalam agribisnis. Video dokumenter pendek, yaitu mengisahkan perjuangan seorang petani kopi di pedalaman yang kesulitan menjual produknya karena infrastrukturnya buruk, diselingi dengan data tentang minimnya akses jalan di daerah tersebut, atau 3T. Infografis interaktif, cerita tentang bagaimana data yang menunjukkan peningkatan pendapatan petani dan pengurangan jejak karbon. Kemudian contoh penerapan dalam agribisnis. Testimoni petani, yang artinya kutipan langsung dari petani yang menggambarkan dampak positif atau negatif suatu kebijakan yang diperkuat dengan statistik relevan. Laporan advokasi, struktur laporan yang diawali dengan cerita inspiratif atau gambaran masalah di lapangan itu diikuti oleh analisis data dan rekomendasi kebijakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 15 yang membahas tentang manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Apa itu manajemen agribisnis dalam konteks advokasi? Nah, dalam konteks advokasi, manajemen krisis itu yaitu serangkaian proses dan tindakan yang terencana untuk mempersiapkan, merespon, dan pulih dalam peristiwa tak terduga yang dapat merugikan tujuan advokasi. Contoh krisis dalam advokasi agribisnis. Yang pertama itu berita hoaks. Misalnya tersebarnya informasi palsu tentang kenaikan drastis harga beras yang memicu kepanikan para petani dan destabilisasi pasar. Kemudian itu kebijakan dadakan larangan. Pemerintah secara tiba-tiba mengeluarkan kebijakan larangan ekspor komoditas tertentu, misalnya minyak goreng atau batu bara. Contoh krisis dalam advokasi agribisnis. Pencemaran nama baik komoditas, yang dimana sebuah produk pertanian tertentu, misalnya kelapa sawit atau produk hortikultura, itu dituduh memiliki dampak negatif serius terhadap lingkungan atau kesehatan tanpa ilmiah yang kuat yang disebarluaskan oleh media atau kelompok tertentu. Kemudian kegagalan program pertanian skala besar, yang dimana sebuah program pemerintah, misalnya food estate, yang diadvokasikan atau dikritik oleh organisasi, ternyata mengalami kegagalan besar yang menyebabkan kerugian ekonomi dan kerugian lingkungan. Kemudian itu serangkaian personal terhadap advokasi. Nah, tokoh kunci dalam advokasi pertanian diserang secara personal dengan tuduhan tidak benar atau pencemaran nama baik yang dapat melemahkan gerakan advokasi secara keseluruhan. Kemudian itu strategi menghadapi penolakan, ancaman, atau misinformasi, yang dimana menghadapi penolakan, ancaman, atau misinformasi ini memerlukan respon yang cepat, terkoordinasi, dan strategis. Pembentukan tim krisis, yang dimana tunjukkan tim inti yang terdiri dari juru bicara, ahli komunikasi, ahli hukum, dan perwakilan kelompok yang akan diadvokasi. Kemudian tim ini harus memiliki orientasi untuk membuat keputusan yang cepat. Lalu pemantauan dan deteksi diri. Aktif memantau media massa seperti media cetak, media elektronik, media online, dan media sosial untuk mendeteksi munculnya isu-isu negatif atau informasi yang negatif yang mungkin menjadi ancaman bagi sebuah usaha kita. Jadi gunakan alat social listening untuk melacak sebutan merek, hashtag terkait, dan sentimen publik. Lalu yang kemudian itu penilaian dan analisis.
Setelah krisis deteksi, segera lakukan analisis terdalam seperti apa sumber krisis, seberapa luas dampaknya, apa saja yang berpengaruh, apa fakta-fakta yang sebenarnya, dan siapa pihak-pihak yang menyebarkan informasi atau ancaman tersebut. Lalu pengembangan pesan kunci. Rumuskan pesan-pesan kunci yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami, akurat, dan konsisten. Lalu fokus pada fakta, koreksi, misi informasi, dan penegasan posisi advokasi. Lalu hindari bahasa emosional atau defensif. Kemudian respon cepat dan tepat, yang dimana jangan menunda respon. Penundaan dapat memperburuk situasi dan menimbulkan persepsi negatif. Pilih saluran yang tepat, yang artinya tergantung pada sifat krisis, misalnya penyertaan pers, klarifikasi di media sosial, surat terbuka, dialog dengan pihak terkait. Lalu transparansi, yang berarti bersikap membuka, jujur, dan sejauh mungkin. Lalu empati, yang artinya akui kekhawatiran publik atau pihak yang berdampak. Kemudian fokus pada solusi, yang artinya jika krisis terkait masalah, sampaikan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasinya. Melawan misinformasi dan hoaks. Yang pertama, fakta dan bukti. Sajikan data, bukti konkret untuk membantah sebuah misinformasi. Lalu ada klarifikasi. Lakukan klarifikasi publik secara tegas melalui media dan platform digital. Edukasi publik. Jika perlu, luncurkan kampanye edukasi untuk meningkatkan literasi media dan kritis masyarakat. Lalu evaluasi dan pembelajaran. Setelah krisis mereda, lakukan evaluasi menyeluruh tentang bagaimana krisis yang ditangani. Lalu identifikasi pembelajaran yang bisa diambil untuk meningkatkan kesiagaan di masa depan. Lalu teknik membuat pernyataan resmi dan klarifikasi media sosial. Pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial itu memerlukan pendekatan yang berbeda namun tetap konsisten dalam sebuah pesan. Klarifikasi di media sosial contohnya itu yang pertama, cepat dan responsif. Waktunya sangat krusial di media sosial. Gunakan bahasa yang tepat. Gunakan bahasa yang dengan platform atau audiens Anda namun tetap profesional. Fokus pada fakta. Koreksi misi informasi dengan fakta singkat dan jelas. Bersiap untuk interaksi. Harapkan pertanyaan atau komentar dan bersiaplah untuk meresponnya secara kebijaksanaan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk mengulang semua mata pelajaran yang telah diampu oleh Bapak Isnanda Nasution. Saya pamit. Apabila ada kesalahan kata dalam penjelasan saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih.